Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulina Otolua dengan NIM 4334200003. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep spesies dan juga spesies sebagai unit ekologi. Yang pertama, mengenai konsep spesies itu sendiri, di mana munculnya keanekaragaman konsep spesies ini dilatar belakangi oleh dua alasan yang mendasar. Alasan pertama itu adanya perbedaan pemahaman tentang spesiasi yang merupakan proses munculnya suatu spesies baru. Karena spesiasi ini bukan hanya menarik perhatian para ahli evolusi saja, tetapi juga telah memikat perhatian dari berbagai disiplin bidang biologi lainnya seperti morfologi, genetika, ekologi, fisiologi, paleontologi, biologi reproduksi, dan juga biologi tingkah laku. Alasan kedua adalah karena spesies ini merupakan hasil dari proses evolusi yang terus berjalan. Artinya bahwa konsep spesies yang dibuat berdasarkan proses spesiasi yang masih sebagian berjalan akan berbeda dengan konsep spesies yang dibuat ketika spesies itu benar-benar sudah sampai pada akhirnya. Selain itu, bermacam konsep spesies itu muncul karena tujuan klasifikasi yang berbeda-beda. Seperti misalnya untuk tujuan identifikasi yang dilakukan oleh taksonomi tumbuhan, seringkali digunakan konsep spesies fenetik. Sedangkan untuk mengamati keragaman genetik yang diperlukan dalam bidang konservasi digunakan itu konsep spesies biologi. Konsep spesies tersendiri itu terdiri dari 4 macam, yaitu konsep spesies biologis, konsep spesies morfologis, dan juga konsep spesies ekologis, serta konsep spesies filogenetik yang akan dibahas lebih lanjut berikut ini. Yang pertama, konsep spesies biologis. Konsep ini mengatakan bahwa suatu spesies itu adalah sekelompok organisme yang dapat kawin silang secara genetik serta menghasilkan keturunan fertil yang layak atau subur. Tetapi jika mereka berkembang biak dengan anggota kelompok lain, mereka ini tidak menghasilkan keturunan fertil yang layak. Jadi kata kunci di sini itu adalah layak dan subur. Sehingga konsep ini memberitahu kita bahwa anggota spesies biologis harus kompatibel secara reproduktif. Jadi, konsep spesies biologis ini menekankan mengenai isolasi reproduktif, yaitu kemampuan anggota suatu spesies untuk saling mengawini satu sama lain, tetapi tidak dengan anggota spesies yang lain. Yang kedua ada konsep spesies morfologis, di mana konsep morfologis ini menunjukkan bahwa spesies adalah sekelompok organisme dengan bentuk tubuh yang sama atau fitur tubuh yang sama, sehingga pada dasarnya itu spesies adalah sekelompok individu yang terlihat sama. Jadi konsep spesies morfologi ini menekankan pada perbedaan anatomi yang dapat terukur antar spesies. Sebagian besar spesies yang diidentifikasi oleh para ahli taksonomi telah dikelompokkan menjadi spesies terpisah berdasarkan kriteria morfologi. Selanjutnya ada konsep spesies ekologis, di mana konsep spesies ekologis ini mendefinisikan spesies yang sama pada tempat di mana mereka hidup dan apa yang mereka lakukan dan bukan dari penampakan mereka. Jadi spesies yang sama itu menempati relung ekologi yang sama sehingga cara mereka berinteraksi dengan abiotik lingkungan tak hidup dan biotik lingkungan hidup itu sangat mirip. Dan suatu spesies ekologis ini didefinisikan oleh peranan unik yang dimainkannya atau posisi dan fungsi spesifiknya dalam lingkungan. Contohnya itu dua populasi hewan yang tampak identik dapat dikatakan merupakan dua spesies ekologis yang berbeda jika masing-masing hanya ditemukan dalam jenis lingkungan spesifik. Misalnya itu kolam air tawar dengan kumpulan keadaan kimia, biologi, dan fisik yang khas. Jadi konsep spesies pada ekologis ini lebih menekankan peranan spesies itu niche atau relung dan posisi dan fungsinya dalam lingkungan. Selanjutnya ada konsep spesies filogenetik.
Spesies pada filogenetik ini adalah sekelompok organisme yang memiliki nenek moyang yang sama atau pola keturunan yang sama. Jadi, filogenetik ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan evolusi yang terjadi dalam sebuah kelompok makhluk hidup di dalam bumi. Keterkaitan evolusi tersebut berupa hubungan siapa nenek moyang terakhir yang dimiliki dua atau lebih organisme. Hubungan keterkaitan evolusi ini dapat diinterpretasikan dengan lebih sederhana melalui penggambaran dalam pohon. Itu pohon berakar dan pohon tidak berakar merupakan sebuah dasar dari pembuatan pohon filogenetik. Pohon filogenetik sendiri ini merupakan dasar rekonstruksi dari pohon kehidupan yang sampai sekarang masih dalam penelitian lebih lanjut oleh para ilmuwan. Konsep ini terbebas dari kriteria isolasi reproduktif dan menggabungkan aspek genealogi dan morfologis. Karena itu, spesies bisa ditentukan dengan konsep filogenetik berdasarkan morfologinya. Selanjutnya, mengenai spesies sebagai unit ekologi. Pakar ekologi tumbuh-tumbuhan ingin menggunakan spesies sebagai alat alternatif untuk memahami ekosistem. Bila mana kebutuhan spesies dapat dipahami, sumber dayanya diketahui, maka keberadaan spesies tersebut dengan sifat-sifatnya dapat dipergunakan untuk memperkirakan kondisi lingkungan seperti kondisi tanah, nutrisi, intensitas sinar, adanya tanaman atau hewan lain yang berinteraksi dengan spesies tersebut, dan juga adanya gangguan. Spesies taksonomi tersusun oleh individu dan populasi yang kemungkinan secara genetis itu bersifat heterogen, sedangkan spesies ekologis secara genetis merupakan berbagai tumbuhan yang lebih bersifat homogen yang beradaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan mikro khusus. Dan interaksi merupakan bagian lingkungan organisme yang tersusun atas tumbuhan dan hewan yang hidup bersama dengan baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Oleh karena itu, interaksi sepasang organisme dapat terjadi di setiap bagian kontinum vegetasi. Dan autekologi. Autekologi itu yaitu ekologi yang mempelajari suatu spesies organisme atau organisme secara individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh autekologi itu misalnya mempelajari sejarah hidup suatu spesies organisme, perilaku dan adaptasinya itu terhadap lingkungan. Jadi jika kita mempelajari hubungan antara pohon pinus merkusi dengan lingkungannya, maka itu termasuk autekologi. Contoh lainnya itu adalah mempelajari kemampuan adaptasi pohon merbau di padang alang-alang dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.